Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Begini Bu Sum, sesuai dengan jadwal observasi yang sudah ditetapkan oleh sekolah, bahwa hari ini jam ke 5 ke 6 nanti kita akan melakukan observasi kelas. Iya. Nah, idealnya sebelum kita observasi kelas, kita melakukan percakapan pra-observasi dulu. Nah, di sini saya ingin tahu nih, nanti bagian yang mana nih di dalam kelas yang ingin saya amati, yang diinginkan oleh Ibu Sum? Kalau bagian yang paling yang ingin diamati adalah bagian kegiatan diskusi kelasnya. Bagian kegiatan diskusinya. Kegiatan intinya, Bunda. Oh, di kegiatan inti. Jadi nanti kegiatannya adalah diskusi. Nanti saya menggunakan model pembelajaran yang problem based learning atau PBL. Anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan masalah yang akan diberikan nantinya. Jadi Ibu Sum memberikan masalah, kemudian anak-anak nanti akan berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi itu yang ingin diamati nanti. Baik, Ibu Sum. Nah, bagaimana penilaian Ibu Sum sendiri terhadap kemampuan Ibu Sum untuk menerapkan metode PBL ini? Iya. Kalau menilai kemampuan sendiri mungkin tidak bisa terlalu sombong, ya. Mungkin sejauh ini untuk penerapan PBL itu menurut saya sendiri sudah alhamdulillah untuk penerapannya, mulai dengan memberikan masalah, mengelompokkan siswa, membimbing diskusi dan penyelidikan. Sejauh ini berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pun itu tercapai. Tapi yang namanya kegiatan di kelas pasti ada saja hal-hal yang di luar dugaan kita sebagai guru, Ibu ya. Misal dalam satu kelompok kan ada saja yang tidur lah, ada saja yang acu tak acu. Walaupun kita sudah mengontrol, sudah memberikan informasi untuk ikut aktif, tapi yang namanya karakter anak-anak ini acu tak acunya pasti tetap ada. Berarti untuk penguasaan PBL-nya sudah bagus. Insya Allah. Tinggal nanti bagaimana pengelompokan siswa itu yang akan saya amati. Iya, karena pengelompokan siswa, karena siswa nanti dibagi secara acak ya. Tentu per kelompoknya akan ditempatkan anak-anak yang secara kemampuannya itu sudah cukup bagus, itu supaya nanti mereka bisa membimbing teman-temannya. Di tutor teman sebaya lah. Iya. Apa harapan dari Ibu Sumarti setelah observasi ini? Harapannya adalah tentu saya ingin menjadi guru yang lebih baik, terutama dalam penerapan di dalam kelas itu menjadi teladan bagi anak-anak, baik itu secara sikap maupun materi-materi itu bisa mereka dapatkan dengan baik. Jadi saya sangat berharap anak-anak ini bisa memahami, walaupun tidak 100%, tapi minimal apa yang kita sampaikan hari ini itu mereka dapat gitu. Jadi harapannya itu nanti Ibu Sumarti bisa menjadi guru yang lebih baik, bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi yang ada di kelasnya. Nah, apa indikator keteladanan yang diberikan? Indikatornya mungkin dari sikap mungkin saya masih tepat waktu, bisa jadi indikator juga menurut saya berpakaian yang rapi, mungkin bisa jadi teladannya anak-anak gitu. Terus berkata yang baik, sopan, apalagi kita berada dalam lingkungan sekolah. Luar biasa. Baik Ibu Sum, nanti kita akan lanjutkan di dalam kelas pada kegiatan observasi, tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sum tadi, bahwa yang ingin diamati adalah kegiatan diskusi di dalam kelas. Mungkin nanti Ibu bisa memberikan mungkin saya masih kurang mungkin dalam membimbing mereka untuk diskusi, itu mungkin yang perlu sekali, yang saya harapkan dari Ibu nantinya. Baik, nanti kita lakukan observasi di dalam kelas. Ibu Sum, terima kasih sudah melakukan pra observasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sangat banyak sekali saya sampaikan kepada Ibu Wakatur. Baik, terima kasih. Muhammad Fatur Faizu, Nur Laila, Nur Wasila, Putri Amanda, Putri Lestari, Putri Nur Nabila, Rahmat Hairila, Rara, Rati Fadila, Sang Putra, Santia Bella, Sulfania, Supriyadi, Wulan, pada saat ini Ibu perhatikan banyak sekali anak-anak yang tingkat kehadirannya itu sangat menurun ya. Mulai dari minggu kemarin ini sudah 1 minggu setelah MIT, masih ada lagi yang meninggalkan sekolah dengan alasan-alasan yang kadang-kala tidak bisa diterima ya. Ibu himbau sekali lagi, kalian sudah kelas 3, sekolahnya tinggal beberapa bulan ke depan ya. Mari memanfaatkan waktu yang tersiksa ini dengan baik ya. Baik. Oke, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi ya, karena kerajinan seperti Ibu sampaikan dari awal itu ada 2 bab ya. Bab 1 kemarin sudah Ibu tuntaskan sebelum MIT ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 2-nya. Masih seputar tentang kerajinan, tapi ada perbedaannya nanti. Kalau di bab 1 materi kerajinan kita tentang Bidang usaha kerajinan yang dipasarkan di pasar lokal. Kalau di bab 2-nya hanya beda pasarnya saja. Yaitu di pasar wirausaha Pasar kerajinan yang dipasarkan di wirausaha kerajinan pasar global. Jadi tetap materinya tentang kerajinan, cuman bedanya adalah di pasar. Sebelum lebih lanjut kita bahas materi ini, Ibu bahas dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah item yang harus kita selesaikan nantinya, yang harus dipahami oleh anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran masih sama dengan tujuan pembelajaran di materi yang pasar masih sama. Jadi mulai dari tujuan yang pertama yaitu memahami
gimana sih perbedaan antara pasar daerah dan pasar global. Nah, kalau sudah lokasi pasar atau targetnya itu berbeda, maka otomatis produk kerajinannya juga pasti Berbeda. Oke, baik. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, Ibu akan membagi kalian dalam, karena hari ini sedikit yang hadir ya, harusnya itu 4 kelompok, tapi Ibu bagi jadi 3 kelompok saja ya. Ya, nanti kelompok 1 itu tentang poin A, yang kelompok juga kelompok 2-nya tentang yang nomor 2, dan kelompok 3-nya itu tentang sumber daya. Nanti Ibu bagikan dulu kelompoknya seperti apa. Sudah siap? Sudah. Kita diskusi saja nanti ya. Ya. Kelompok satu Firda saja ya. Baik, kelompok 1 Firda, kelompok 2 Sulfani ya. Kelompok 2 Sulfani, kelompok 3 Rara saja ya. Baik, untuk anggotanya, kalau yang cowok kita bagi 2 saja ya. Ya. Kelompok 1 Firda, udah langsung ke sini nah. Ya. Ibu bagi Firda sama Fikru di sana. Kelompok 2 Sulfani sini ke sini. Ya. 2 orang lagi. Ayo Fikru ke sana nah. Di kelompok 1. 4, kelompok 2 5, kelompok 3-nya 5 orang. Baik, jadi kelompok 1 4 orang saja ya. Oke, Bu. Ya, kelompok 2 5 orang dan kelompok 3 5. Sebenarnya itu ini. Tolong dibagikan paketnya dulu, Firda. Ini, Bu. Paket bisa dijadikan sebagai panduan. Ya. Sempat Ibu print ya, Ibu jelaskan secara lisan saja sebentar. Jadi untuk kelompok satu yang dibahas adalah memahami ide dan peluang usaha ya. Jadi di sini bagaimana dia bisa menganalisis ide usaha, sama dengan yang pernah Ibu ajarkan pada materi tentang yang kerajinan dari pasar lokal itu ya. Ada istilahnya analisis ide. Bagaimana caranya kita menentukan ide sudah semua diajarkan ya. Ya, nanti sama seperti yang pasar global juga ya. Nah, terus yang kelompok 2, memahami cara menentukan produk kerajinan. Kalau kita mau menentukan produk, langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil ya. Lakukan ini paling setiap materi, baik itu pengolahan, kerajinan, ataupun tetap harus ada sumber daya ya. Nanti dijelaskan secara terperinci. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Langsung buat latihan. Aku kasih waktu 20 menit saja ya.
beberapa pertimbangan, di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini, bagaimana proses dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket, dan lain-lain. Kembangkan ide ini dengan rasional dan tuangkan ke dalam sketsa. Oke, selanjutnya adalah prototyping atau membuat studi model. Sketsa yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang dasar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Alatnya adalah gunting, cutting lem, selotip atau alat pemotong dan bahan perekat. Keempat adalah penentuan desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi memastikan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Sekian dari paparan kami. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawabnya. Silakan kelompok, ada yang mau bertanya? Ya, silakan bertanya, silakan. Saya juga. Ada ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Berikan contoh kerajinan yang dapat dipasarkan di pasar lokal. Oke, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3 yang mana akan dijawab oleh teman saya. Jawab juga aja yang jawab. Ayo sudah. Iya. Ayo. Contoh kerajinan yang dapat dipasarkan di pasar global adalah salah satunya adalah kain batik, kerajinan dari kayu, kemudian lukisan tenun. Apakah masih ada yang bertanya? Masih. Silakan. Kenapa harus dituangkan dalam bentuk sketsa? Oke, saya akan menjawabnya. Kenapa? Kenapa harus dituangkan dalam bentuk sketsa adalah supaya agar ide itu terwujud meskipun melalui bentuk-bentuk abstrak terlebih dahulu. Karena dari itu akan terancam sehingga menghasilkan produk yang kita inginkan. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Cukup. Ya, sudah ada. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan nafas jangan dikasih dia. Baik, kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 2 dengan materi tadi menentukan produk ya. Iya. Menentukan produk. Baik, silakan. Saya sudah lakukan observasi di kelas Ibu Sum. Sekarang kita lanjutkan percakapan Ibu Sum setelah observasi. Sekarang observasi. Pasca observasi, bagaimana nih Ibu Sum menilai sendiri performanya tadi sesuai dengan kompetensi yang kita sepakati di pra observasi? Bagaimana menurut Ibu Sum performanya tadi? Baik Ibu, terima kasih. Kalau ditanya performa, kalau menurut saya pribadi sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi karena mungkin ada ibu yang melakukan observasi, jadi agak sedikit ini tadi sempat agak bukan gugup sih, agak sedikit nervous lah. Sedikit ya. Tapi kalau menurut saya sesuai dengan kesepakatan di pra observasi tadi itu sudah terrealisasi.
sudah terrealisasi dengan baik. Itu penilaian saya. Itu penilaian. Apa yang membuat Ibu Sumarti menilai demikian? Bahwa performanya sudah bagus. Baik, dilihat dari yang pertama mungkin respon siswa terhadap apa yang saya perintahkan, yaitu memberikan tugas dalam kegiatan diskusi. Mereka melaksanakannya dengan baik sesuai dengan perintah per kelompok apa yang dibahas, dan juga mereka ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman dan dijawab dengan baik. Kegiatannya juga berjalan dengan sangat kondusif. Anak-anak semuanya ikut terlibat, mulai dari mengisi LKPD-nya tadi, dan juga pada saat presentasi, anak-anak semua terlibat, Bu. Jadi tadi kalau dalam konteks presentasi makalah mungkin agak sedikit salah, karena memang harus ada bagian moderatornya, ada pemateri, ada notulen. Tapi tadi anak-anak diberi kesempatan semuanya. Saya berikan kesempatan untuk terlibat, walaupun hanya sekedar menyampaikan materinya saja. Karena kembali ke tujuan dilakukannya kegiatan diskusi, anak-anak ini harus bisa mengungkapkan, Ibu, harus bisa berbicara, harus bisa menyampaikan dengan baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Sum? Boleh, Bu. Oke, terima kasih. Saya mengamati tadi pada saat Ibu Sum mengajar, sudah sangat baik menurut saya. Dari membuka pelajaran, sudah menyampaikan tujuan apa yang akan dicapai ketika nanti di akhir pembelajaran, itu sudah disampaikan semua, sehingga siswa juga nanti terarahkan ketika menyampaikan tujuannya. Pada saat melakukan diskusi pun Ibu Sum sudah menjalankannya dengan baik. Hanya saja saran saya sedikit, Ibu Sum, sedikit. Pada saat pembagian kelompok, supaya terkesan bukan guru yang menunjuk-nunjuk, itu mungkin ada beberapa variasi lah ini, dengan game mungkin bisa membagikan gambar seperti itu, Ibu Sum. Nah, itu pengalaman saya sih. Pengalaman saya kalau membagikan kelompok itu bisa dengan hitungan 1, 2, 3, yang angka 1 gabung sesama angka 1. Padahal sebenarnya kita sudah ini yang satu nih pasti kena si ini yang dalam pikirannya Ibu Sum itu sudah yang yang anak-anak yang best lah di kelas itu. Sehingga nanti ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang jadi campur. Nah, tapi kelihatannya kan kita yang acak. Iya benar. Jadi kelihatan nggak ada didominasi sama guru. Gitu. Iya betul sekali, Bu Sum. Siap, Ibu. Terus bagaimana nanti Ibu Sum rencananya untuk pembelajaran berikutnya, pembelajaran selanjutnya di kelas lain ataupun di kelas itu? Untuk pembelajaran yang berikutnya mungkin akan dipilihkan model pembelajaran yang sedikit berbeda. Kalau dikasih diskusi terus, kadang-kadang anak tuh ngerasa itu masa sih diskusi terus. Jadi metodenya bervariasi. Supaya mungkin anak-anak bisa lebih semangat lagi. Sekarang mungkin ingin mencoba yang model pembelajaran yang seperti yang Ibu sarankan tadi, mungkin yang game gitu. Yang simulasi. Yang simulasi. Nanti kita berikan simulasi atau game, tapi yang merangkup pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Luar biasa. Ya, seperti itu kedepannya. Insya Allah, Bu. Karena anak-anak suka game ya. Iya, game. Jadi nanti Ibu Sum bisa membuat metodenya simulasi atau game gitu. Jadi anak-anak semua terlibat di situ, itu maksudnya. Iya. Jadi rencana itu kapan mau diterapkan? Insya Allah untuk pertemuan berikutnya lanjutkan kelas IPA 1 mungkin nanti 12 IPA 1. Oh, di 12 IPA 1 pada pertemuan berikutnya. Apakah dalam pelaksanaan itu nanti butuh bantuan orang lain? Sejauh ini saya rasa bisa melakukannya sendiri. Jadi
persiapannya saya mungkin bisa mempersiapkannya dari mungkin jauh hari sebelum pertemuan itu terjadi atau namanya jamnya berlangsung, jadi mungkin bisa dirancang. Nanti mungkin pada saat perancangan ya butuh diskusi sama yang lebih senior. Oh iya. Gitu. Nanti artinya tetap butuh bantuan ya. Iya benar-benar tetap butuh bantuan, tapi mungkin di belakang layar. Iya. Benar. Itu berdiskusi ya dengan rekan-rekan sejawat, sejawat, ya, senior dan yang sudah pernah mendapatkan. Luar biasa. Jadi ini akan diterapkan pada pertemuan berikutnya di kelas lain dengan metode yang berbeda. Tentu saja Ibu Sum akan berdiskusi dulu dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman. Nah, apa nih yang Ibu Sum dapatkan dari hasil diskusi kita? Nah, yang didapatkan pastinya banyak Ibu. Yang pertama mungkin secara pribadi saya semangatnya. Kadang-kadang mungkin menjadi guru itu naik turun sekali apalagi kalau ketemu benar, apalagi kalau ketemu kelas atau siswa yang karakternya mungkin kita tahu sendiri bagaimana karakter anak-anak didik kita. Tapi kembali lagi ke tujuan dasar kita guru, bagaimanapun siswa ya kita harus mendidik mereka, menyampaikan materi sesuai dengan tupoksi kita di sini. Jadi yang saya dapat pertama semangatnya. Yang kedua ternyata banyak nih model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan yang nantinya akan memberikan efek yang positif sekali untuk siswa dan juga buat saya. Mungkin kita dulunya fokusnya ajarnya monoton, penjelasan kita sendiri yang capek nantinya. Tapi kalau sekarang tuh kan banyak yang model pembelajaran terbaru yang berpihak pada siswa ya. Siswa apalagi di kurikulum merdeka sekarang ini. Jadi lebih kita menekankan siswa untuk terlibat lebih aktif. Luar biasa. Berarti dari pertemuan kita saat ini, Ibu Sum bisa lebih termotivasi lagi untuk nanti mempraktekkan metode-metode pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid, begitu Ibu Sum ya. Iya. Tentu saja tetap melakukan komunikasi dengan rekan sejawat yang lebih senior. Benar. Ya, baik Ibu Sum, terima kasih kita sudah melakukan kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Saya sebagai guru mata pelajaran merasa sangat ini sekali mendapatkan ilmu hari ini, hari yang luar biasa, mulai dari kelas sampai observasi dan juga ini adalah paskanya. Jadi apa-apa yang saya lakukan tadi kurangnya di mana sudah Ibu berikan masukan tadi. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.